penyamun. Yang pertama dikatakan rumah jualan. Tapi tidak bertobat karena pada akhirnya di dalam Matius 21 rumahku jadi sarang penyamun. Mengerikan saudaraku. Ada banyak gereja jadi sarang penyamun saudara. Ya, ada banyak keluarga nyebut diri Kristen tidak lebih daripada saudaraku cari keuntungan bagi Tuhan. Apa yang saya dapat? Saya ikut rock ini dapat apa? Saya ikut Tuhan Yesus dapat apa? Saya mau beritahu. Kennedy saja berkata, jangan tanya apa negaramu bisa beri padamu. Tapi tanya apa yang kau bisa berikan buat negaramu. Itu cuma falsafah biasa. Firman Tuhan berkata, seek ye first the kingdom of God. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka all these things, semuanya ini akan diserahkan kepadamu. Dengar saudara-saudara, kita hidup dengan standar yang berbeda. Kita hidup dengan culture yang berbeda. Kita hidup dengan kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua adalah set your house in order. Atur rumahmu. Tuhan Yesus membuat pecut daripada tali, saudara. Dia usirnya. Dibalikannya meja-meja penukar uang. Diusirnya keluar. Kenapa rumahku jadi rumah tempat jualan? Ini bukan pasar. Ini tempat untuk menyembah Tuhan. Begitu korup imam-imam zaman dulu sama dengan imam-imam abad ke-21 dijadikan rumah berjualan. Amin saudaraku. Oh saudaraku, rumah doa itu tempat untuk memberi, bukan tempat untuk mengambil. Nah saya tertarik dengan buku yang ditulis oleh Pak Guana Tanjung. Dia menulis sebuah buku sederhana. Pengambil atau pemberi. Buku kecil bagus. Siapa penghuni sorga? Penghuni sorga ternyata pemberi saudara. Siapakah domba itu? Domba itu nature-nya memberi. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus value utama kita. Bukan cuma saudaraku yaitu humility, integrity and truth. Harus ditambah satu lagi, generosity. Kemurahan hati. Itu bukti kita adalah warga kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Allah kita saudaraku. Haleluya. Set your house in order. Ada banyak keluarga, anaknya yang jadi pemimpin. Kamu kemana liburan? Tidak tahu ya. Apa katanya anak-anak? Memble kamu. Amin. Loh, anakmu mana? Ya saya terserah dia mau ikut agama apa. Dia mau pilih jodoh siapa. Itu namanya bapak ubur-ubur, tidak punya tulang belakang. Amin. Ya, manggil istrinya. Loh kamu ambil keputusan bagaimana? Kamu katanya ngambil keputusan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Tidak tahulah bagaimana katanya maminya anak-anak. Desi tenan saudaraku. Set your house in order. Atur rumahmu. Amin. Nah yang 3, 4, 5 itu dia memanggil imam-imam. Kalau tadi raja sekarang imam. Ingat urapan saudara ada urapan raja dan urapan imam. Amin. Dia memanggil orang-orang Lewi, dia memanggil imam-imam. Nah saudara, Kohanim, imam-imam dipanggil. Lalu diperintahkan apa? Untuk menguduskan diri. Sanctify yourself. Lalu suruh membersihkan rumah Tuhan. Ingat saudaraku, yang dilakukan Yesus pertama kali ke Yerusalem. Bukan khotbah tapi membersihkan rumahnya. Ini tahun untuk bersih-bersih omah saudaraku. Ini bulan untuk membersihkan segala kekotoran. Yang ketiga keluarkan semua sampah daripada rumah Tuhan. Lalu terjadilah seperti tadi. Ketika ibadah itu ditegakkan kembali. Tuhan memulihkan dan terjadinya dengan tidak disangka-sangka. Terjadi secara mendadak. Terjadi suddenly. Amin saudaraku. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin anakmu kacau balau. Mungkin anakmu ada yang jadi gay. Mungkin ada penyakit, ada macam-macam. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tetapi kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Kuncinya di situ. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskan dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, tidak banyak orang berani berkata kuduskan dirimu. Sebab ketika berkata kuduskan dirimu,
pastikan saudara sendiri hidup dalam kekudusan Tuhan. Apa kudus? Set apart, dipisahkan khusus bagi Tuhan. Amin. Saya masih ingat saya ketangkap basah oleh papa saya. Ngerokok. SMP kelas 1, saya curi rokok papa saya ngerokok di WC. Yang tersenyum itu punya pengalaman sama. Amin. Begitu keluar dari WC, papa saya ada di luar. Dan saya tidak usah sebab saya masih ingat rokok itu mereknya Salem, saudara. Ada mentolnya. Papa saya bilang, kamu ngerokok. Iya toh, saudaraku, dilihat tangan saya, wah. Lalu tetapi ketika dia marah pada saya, di tangannya ini ada rokok, saudaraku. Ya rokok yang tadi itu. Sambil papa saya kebul. Apa lihat? Ya lihat dia ngerokok toh. Lalu dia bilang gini, cili, gak iso golek duit, wis ngerokok. Oke, saya tangkap. Pokoknya iso golek duit, jangan ngatur saya. Sengaja saudaraku, ketika saya di perguruan tinggi, saya perlu dana tambahan, saya kerja saudara. Dan ketika saya ngerokok di depan papa saya, dia tidak bisa apa-apa, sebab dia sendiri terikat rokok saudara. Tapi Yosua berkata, sanctify yourself. Kuduskan dirimu. Tidak usah ngurusin orang. Apa sih kekurangan bangsa kita ini? Kekurangannya usil. Suka ngurusin orang. Oh ya sebenarnya saudaraku. Busybody. Dalam Alkitab disebut busybody. Suka ngurusin orang saudara. Iya. Suka ngurusin orang. Tuhan berkata urus dirimu sendiri. Sanctify yourself for tomorrow. Sebab besok Tuhan berkata, I will do wondrous things among you. Aku membuat mujizat di tengah-tengahmu. Ketika kita menguruskan diri, menguruskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Iya. Saudara sepupu kita kalau sembahyang punya kebiasaan baik. Bersihkan wajah, bersihkan telinga, mata, ini dahi, ya, mewakili pikiran, mulut dibersihkan. Bagus, kebiasaan bagus. Iya. Tetapi saudaraku yang lebih penting itu bukan cuma membersihkan jasmani. Tapi membersihkan yang di dalam juga. Tuhan berkata, kamu luar biasa buat peraturan agama. Ada aturan untuk mencuci cucing, cawan, macam-macam. Tuhan berkata, yang penting yang dibersihkan dalamnya. Sebab apa yang keluar dari hati itu meluap. Yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika menguduskan diri, tomorrow kita kapan? Tapi pasti ada tomorrow buat kita. Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan. Dia cuma punya rencana shalom buat kita. Dia punya rencana damai sejahtera. To give you a future and a hope. Ya, memberikan masa depan dan memberikan pengharapan. Katakan pengharapan. Kenapa orang menabrakkan mobilnya di kereta api? Dia tidak punya Yesus. Dia tidak punya pengharapan. Mungkin dia punya agama. Tapi saudara punya raja yang bisa memulihkan keadaanmu secara tiba-tiba. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Saya mimpi tentang masyarakat semacam itu. Wah kok beda ya. Saudaraku ada satu keluarga saudara. Saya pernah saksi pada saudara. Ya. Mereka pembayar pajak untuk restoran nomor 4 di Denpasar, orang Lombok. Ini ada orang Lombok ini, ya. Dia dulu miskin sekali, sekarang pembayar pajak nomor 4. Warung biasa. Baru-baru didatangi petugas pajak dan ditanya, "Loh, orang Kristen itu disuruh bayar pajak?" "Oh iya. Bahkan di gereja kita diadakan seminar sunset policy." "Oh gitu ya Pak?" "Wah kalau begitu Pak, orang Kristen semua seperti itu," katanya. Apalagi dia lihat tulisan di kasir, tidak menerima nota kosong. Hebat enggak saudaraku? Jangan takut untuk tampil beda saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Kalau begitu tahun ini Anda bisa nomor 2 katanya. Luar biasa enggak saudara? Keluarga ini betul-betul berani tampil beda. Dulu waktu
jadi pelarian atau pengungsi dari Lombok. Mereka betul-betul miskin, saudara. Tapi Tuhan membuat perbedaan. Amin. Tapi sanctify yourself. For tomorrow, Tuhan berkata, bukan kamu yang buat mujizat. Aku yang membuat mujizat di tengah-tengahmu. Sanctify yourself, for tomorrow I will do wonders things among you. Itu janji Tuhan. Tahun 2009, tiba-tiba terjadi mujizat di dalam keluarga Anda. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Satu kali saya pernah ketemu seorang bapak. Saya melayani dia sebab putranya dirasuk setan. Saya masih ingat rumahnya daerah Ngagel Madia sini. Ketika saya turun dari mobil, anaknya itu ada di dalam kamar mandi sudah 6 jam. Kerasukan setan. Dan dia bawa pisau mau bunuh diri. Ketika saya datang, saya baru jadi Kristen 1-2 tahun. Tapi yang di dalam saya dan dalam saudara lebih gede dari semua yang ada dalam dunia. Anak yang dalam kamar mandi itu teriak, jangan polisi Arifin masuk sini. Dia bisa tahu, saudaraku. Oh, puji Tuhan, dikenal juga saya di kerajaan setan. Padahal baru loh saudara jadi anak Tuhan. Saudaraku, saya memberitahu namamu terdaftar di sorga. Setan takut, saudaraku. Demit gemeter, tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tapi yang saya ceritakan bukan anak ini yang akhirnya dilepaskan. Saya cerita tentang bapaknya. Bapaknya itu rambutnya gondrong, segini. Tidak mandi. Mukanya itu kilang-kilang, you know kilang-kilang full of minyak. Rambutnya, saya jamin saudara, full of ketombe. Dia tidak mandi, tidak keramas, tidak raup, saudara. Demi anaknya ini. Sebab ketika dia sedang meditasi, hati-hati saudara, ada suara. Kotorkan tubuhmu dan bersihkan jiwamu. Dia kira itu suara Tuhan. Ya, tapi memang ada tertulis. Tertulis di Hizkia 7 ayat 2. Coba buka. Mati aku, saya digolek, ya gak ono mas. Hizkia itu enggak ada di Alkitab. Bukan, emang gampang tertipu ini semua. Enggak ada ayat. Kotorkan tubuhmu. Tanda orang ada Yesus, maka orang yang paling kotor pun jadi bersih, saudara. Amin, saudaraku. Yeskiel ada, Hizkia enggak ada. Enggak percaya? Cari Joni 7 ayat 3. Joni masih ada, John, Yohanes.